Oh, nunduk-nunduk kirain kerja merem. Aduh Pak, saya lagi sakit banget nih Apa? perutnya hari pertama haid. Hari pertama? Iya. Ah, alasan. Yang semangat dong. Masa kerja kayak tisu basah aja, lemes banget. Ini dikerjain. Tuh lihat nih, temen-temennya pada kerja semua. Kamu malah lemes-lemesan. Hari Beneran pertama Pak. haid. Kemarin saya tanya hari pertama haid. Saya tanya hari pertama haid. Semuanya hari pertama. Kerja yang semangat, kerja yang semangat. Pak, saya sakit banget Pak. Aduh, kepala saya udah mulai pusing nih Pak. Mulai pusing, jangan alasan, jangan alasan. Aduh, waduh. Hah? Aduh, pingsan. Padahal nggak saya apa-apain. Wah, gawat nih. Ini beneran Pak pura-pura sih. Hei, bangun. Waduh. OB. Tolong ini. OB. Kalau pingsan beneran, bahaya nih. Yeay, balik lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Masih saya Friska Clarissa, ada Akbar, ada Prof Edi juga. Nah, kali ini kita akan bahas soal kerja atau dikerjain. Tadi Akbar itu cerita soal kok nggak dikasih sih cuti haid, gimana sih Bang? Itu alasan kadang. Kan kita nggak bisa membuktikan kalau cuti haid. Masa diperiksa? Kalau misal sakit kan panas bisa kan? Panas diperiksa ya kan? Kelihatan. Cuti haid gimana meriksanya Iya, ya? tapi kan itu udah hak, iya nggak sih? Mana yang perempuan di sini, iya nggak sih? Nih Pak lihat Iya nih. kan? Nih Pak Iya kan? ganjel nih lihat kan Pak. Kan Ya, nggak nggak usah diliatin mungkin juga. ada cuti haid Tapi gitu. soal ini salah satunya nih ya, salah satu problem soal ketenaga kerjaan. Nah, soal cuti haid aja misalnya, Prof Ed. Ini kan udah jelas-jelas ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, tapi prakteknya tuh nggak semudah itu. Kadang-kadang juga nggak dikasih sama perusahaan, atau bahkan karyawannya banyak yang nggak tahu. Memang begini ya, kalau kita berbicara mengenai ketenaga kerjaan itu kita punya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ya. Itu sangat kompleks. Ada 193 pasal. Dan sebetulnya dia cukup detail mengatur ya. Termasuk di dalamnya dia mengatur mengenai pekerja perempuan. Dalam pengertian di mana perempuan sebagai tenaga kerja. Memang ya seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Akbar, jadi banyak sekali tenaga kerja kita karena tidak paham bahwa ada undang-undang itu, dan sebetulnya undang-undang itu sudah memberikan perlindungan. Terkait haid itu bahkan diatur, itu ada di dalam pasal 80 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, bahwa pekerja perempuan yang merasa sakit pada hari pertama dan hari kedua haid itu tidak wajib menjalankan pekerjaan. Cuma memang kelemahan dari ayat 2 undang-undang itu mengatakan bahwa ini harus diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Nah, sekarang celakanya kalau itu tidak diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, terus gimana? Nah, Tetapi kembali lagi ya, karena kita berbicara mengenai hubungan antara pekerja dengan majikan, antara pengusaha dengan buruh, ini kan adalah hubungan kontraktual. Jadi sebetulnya apabila memang tidak diatur, maka kita kembalikan kepada undang-undang ketenaga jadi kerjaan walaupun itu. nggak diatur di perjanjian kerja, harusnya itu tetap dikasih dong haknya mestinya untuk ya, karyawan. karena dalam pasal 80 itu jelas sekali mengatakan Tapi bahwa biar nggak curiga, misalnya kan Akbar punya Kan usaha. repotnya gini, nggak haid, ternyata hamil. Akhirnya masuknya cuti hamil. bayangkan haid saja ada cutinya, apalagi hamil. Iya. Nah, perlu nggak sih, misalnya Prof, misalnya kalau tadi yang punya usaha takutnya ternyata itu nggak benar gitu, cuti haidnya hanya dimanfaatkan saja meskipun itu sudah haknya. Apakah harus ada surat izin lagi? Perlu Ya surat izin biasanya lagi atau untuk gimana? lebih meyakinkan. Seperti tadi kan Mas Akbar khawatir kalau demam bisa diraba begini, demam. Karena ini nggak bisa kita Betul. pura-pura aja nggak Pura-pura. percaya. Ya memang mungkin lebih safe-nya itu sebagai bukti ya memang bahwa dia sedang haid. Tetapi memang itu di sangat jelas secara eksplisit dikatakan bahwa pekerja perempuan yang menderita sakit pada haid hari pertama dan kedua dan memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib, katanya tuh kata-kata dalam undang-undang itu tidak wajib menjalankan pekerjaan. Jadi tidak wajib masuk kantor. Betul. Tapi kalau bos Ya. perempuan ada untungnya juga loh.
Nanti hari pertama, hari kedua haid nggak masuk kerja kan kita bisa berkeliaran. Makanya tapi dengerin ya Bar ya, kalau Iya. punya usaha itu udah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Itu tapi baru satu aja loh, satu Iya. masalah soal hak karyawan. Berikutnya kalau punya usaha sebenarnya apa aja sih hak-hak yang harus dikasih buat karyawan, hak dan kewajiban ya Betul, kalau yang diatur pasti di tentunya. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita bahas sama narasumber kita. Kita lihat dulu VT profilnya berikut ini. Mirna Miura merupakan seorang desainer cantik yang merancang kebaya modern. Memulai karir menjadi seorang desainer di usia 20 tahun, Mirna selalu menuangkan kreativitasnya dalam kebaya modern dengan kesan European. Setelah berjuang membangun mereknya, kini Mirna Miura telah memiliki 20 karyawan. Lalu bagaimana Mirna mengelola perusahaannya? Kita simak selengkapnya di Melek Hukum. Nih sudah hadir yang tadi di video, Mbak Mirna Miura. Halo, malam. Apa kabar? Sorry kalau Mbak siapa? Mirna. Mbak Bukannya sudah beda. Apalagi beda. nongkrong di beda. kafe. Apalagi nongkrong di Syanida kafe, kan bro. bukannya saya kira bangkit lagi. Ini Mbak Mirna ini desainer ya Mbak Mirna. Pasti punya karyawan kan ya? Sekarang udah punya berapa karyawan? 20. 20 karyawan. 20 karyawan. Terus Kebanyakan cewek pasti kan? Ya, kebanyakan perempuan. kok tahu? Ya kan desainer. Iya kan, Kalau siapa tukang tahu? bangunan biasanya kontraktor. Iya. Kontraktor tuh juga bisa bikin kontrak-kontrak tuh kontraktor namanya. Kontraktor. Iya. Mbak Mirna ini punya 20 karyawan. Sejauh ini gimana sih hak-hak yang dikasih Mbak Mirna buat karyawannya tuh ngaturnya? Hak-hak sebagai pemilik usaha sih aku mau banget memberikan fasilitas Iya. dan hak-hak yang layak buat karyawan-karyawanku. Sejauh ini sih aku memberikan kayak fasilitas kesehatan, tempat tinggal, makan, Iya. konsumsi, Gaji dong. gaji ya Gaji pasti pasti. gaji, bonus Ternyata lupa nggak bila digaji. mencapai target, Iya. terus apa ya kemudahan sih dalam peminjaman dana kayak gitu-gitu sih fasilitasnya. Iya. Kalau ini fasilitas dasar ini udah cukup apa belum? Ya Kalau sangat sejauh cukup karena memang itu diatur ya dalam pasal 99 sampai pasal 101 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengenai fasilitas kesejahteraan karyawan atau pekerja. Misalnya tadi dikatakan oleh Mbak Mirna, Ya. jadi pengusaha wajib untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Lalu apa namanya? Dan memang ketika memberikan fasilitas itu ada dua hal nih, akan merujuk atau juga melihat pada apa sebetulnya yang dikerjakan oleh pekerja itu, dan yang kedua juga harus melihat kemampuan pengusaha. Tetapi saya kira tadi yang dikatakan oleh Mbak Mirna ketika memberikan bahkan fasilitas rumah ya, Iya tempat tinggal. fasilitas tempat tinggal, kemudian ada bonus, ada soal jaminan kesehatan, jaminan sosial, itu sudah sangat bagus dan itu memang hak-hak yang saya kira harus diberikan dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Fasilitas sama hak kan udah dikasih, tapi pasti ada aja masalah atau dalam sehari-hari pasti ya ada naik turunnya hubungan Minta antara naik pemilik gaji, usaha, minta tambahan ini, tambahan itu, Betul, nggak pemilik- masuk kerja. Pemilik usaha sama karyawannya. Nah, gimana cara ngatasinnya dan apa juga solusinya dari Prof Edi? Kita balik lagi usai jeda, tapi jangan lupa juga buat yang di rumah boleh kok ikutan mention di Twitter kita @kompastv dengan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Yuk, boleh ambil dulu minumnya, termasuk kita juga baru nawarin lo ada tamu Banyak gimana nanti kita sih? kasih hidangan lah, masa Iya. polos-polos gini. Iya, tapi jangan lupa pesan minumnya ya. Iya. Balik lagi abis jeda ya. Dadah. Iya. Mana minumnya Mas? Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di awal sama Mbak Mirna, tapi baru sedikit banget. Nah, sejauh ini tuh ada nggak sih, sempat ada masalah nggak sih antara misalnya Mbak Mirna sama karyawannya gitu dalam kehidupannya? Biasa kan tadi kata Mbak Ya, bilang ya. intrik-intriknya. Masa mulus-mulus aja? Oh ya enggak dong. Iya. Pasti banyak intrik-intrik, cuma harus dicari solusinya, komunikasi. Iya. Biar sama-sama enak, kan mau menjaga hubungan kerja panjang. Jadi biasanya sih komunikasi sih harus penting. Tantangannya apa misalnya gitu kalau keluhan atau apa itu yang Tantangan biasanya sih kalau perempuan nih, anak sakit nggak masuk. Nah, ya perempuan lebih ribet. Ya itu, udah gitu banyak yang perempuan karyawanku. Anak sakit nggak masuk, anak ada meeting di sekolah
orang tuanya harus datang, nggak masuk, Iya. kayak gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. Tapi solusinya biasanya, oke kalau nggak masuk hari ini diganti nih, harus diganti. Nggak apa-apa, anterin aja anak sekolah atau lagi mau nerima rapot nggak apa-apa, tapi ganti hari. Ini contoh yang baik ini ya. Iya. Kayak gitu benar. cari solusi Iya. sih, Iya. Betul. gitu. Nah sebenarnya asal ada kesepakatan aja sih nggak Ya, masalah makanya. ya, Prof. Jadi sebetulnya kan kembali lagi kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi ada hak-hak perempuan yang diatur, termasuk di dalamnya juga mengenai jam kerja. Jam kerja itu Iya. ada pembatasan terhadap perempuan. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian kalau misalnya melewati itu harus ada kondisi-kondisi tertentu. Nah tadi bagus ya ketika misalnya kalau perempuan tuh kan banyak sekali halangannya ya. Iya. Belum haid, kemudian hamil, lalu kemudian ada anak sakit atau keluarga sakit dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi ada jam kerja yang harus dipenuhi. Maka ketika ada kesepakatan seperti itu, saya kira itu adalah jalan yang terbaik. Jadi tidak perlu bersih tegang, tetapi semua dibicarakan dan kemudian sama-sama enaknya. Dari sisi karyawannya juga enak, dari sisi pengusahanya juga enak. Tapi kan ada aturan pasti. Kalau Mbak Mirna apa sih? Pokoknya karyawan asal jangan macam-macam apa gitu. Ada nggak sih kayak gitunya? Jangan macem-macem. Paling kayak misal menjaga Absensi misalnya harus strict atau gimana? absensi sih nggak strict sih aku sih. Ya misalnya telat, ya berarti dilebihin pulangnya. Gitu, nggak mau lah aku kayak bersih tegang yang benar sih. Ya, Karena mencari karyawan juga susah gitu kan. Alhamdulillah sih karyawan-karyawanku tuh sudah melewati training yang begitu lama. Jadi kalau memang udah sortir masuk ke Mirna Miura tuh udah pilihan. Wih, Gitu. jadi Udah susah kayak ya keluarga maksudnya. juga ya. Kenapa? Udah kayak oh keluarga. iya menciptakan lingkungan kerja yang kayak keluarga itu bikin karyawan awet sih. Akbar mau jadi Betul, keluarga juga. betul. Iya betul. Karena kayak keluarga jadi nggak digaji mungkin ya. Namanya keluarga ya. Enggak juga. Tapi untuk standar gaji itu dalam aturan ada kan? Ada UM. pengupahan itu diatur dari pasal 88 sampai pasal 98 Iya. mengenai pengupahan itu sangat rigid ya. Jadi ada upah minimum dan upah minimum itu yang ditetapkan juga oleh provinsi maupun oleh regional. Nah. Artinya tidak boleh memberi gaji kepada karyawan yang di bawah standar upah minimum, itu tidak boleh. Soal gaji ini juga jadi concern kamu nggak sih? Jadi misalnya ada standarnya berapa tahun kerja, ada kenaikan gaji kayak gitu nggak sih? Selain berapa tahun kerja, diutamain juga misalnya dia prestasinya cepet ya nih, bagus nggak? Ya, promosi gitu Iya, ya. biasanya sih kayak gitu. Kalau misalnya dia kerjanya meningkat, biasanya sih kenaikan gaji sih nggak bertahun, tergantung kinerja kerja dia sih. Nah, Prof, kalau ini kan misal berkaitan dengan industri, ada yang mohon maaf asisten rumah tangga. Nah, itu apakah juga mencakup? Oh, semuanya. Jadi yang namanya asisten rumah tangga Iya. itu semua mendapat perlindungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak hanya Perusahaan. antara satu Industrial, perusahaan ya. yang berbadan hukum, tetapi sampai pada asisten rumah tangga pun itu diatur secara detail di dalam undang-undang tersebut, bahwa ada hak cuti, kemudian ada fasilitas yang harus diberikan. Kalau dia bekerja di dalam rumah tangga, apa kewajiban dari majikan atau dari tuan rumah dan lain sebagainya. Itu bisa masuk ranah hukum perdata pidana nggak bisa? Ya, enggak, itu sekali lagi ke dalam hukum privat. hukum Meskipun privat. di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada beberapa sanksi pidana bagi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengusaha, tetapi kemudian itu tidak dilaksanakan. Demikian Dengan juga sengaja tidak dilaksanakan itu ya? itu juga ada ancaman pidana bagi dalam hubungan itu kalau memang dia melanggar kewajiban atau tidak memenuhi hak itu, ada ancaman pidananya berupa pidana denda dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jangan macam-macam Oh, iya, berarti. iya. Ada pertanyaan penonton biasanya kan, Bang? Nih, ada yang mau nanya nih. Nih mungkin persiapan mereka masuk dunia kerja nih. Sekarang kan mereka masih kuliah nih. Ah iya benar-benar. Ada yang mau nanya? Silahkan. Ya. Sebut namanya dulu. Nama saya Zaki. Namanya dulu. Namanya siapa? Zaki. Zaki ya. Saya punya pertanyaan nih Prof mengenai Dari mahasiswa apa, SMA apa, SMP? mahasiswa Universitas Pertamina. Universitas Pertamina, gila. Aman lah, habis ini aman. Iya. Ikatan kerja kali ya, Prof ya. Betul. Saya punya pertanyaan nih Prof mengenai kerja kontrak. Nah, jadi itu kalau dalam undang-undang kan diatur kerja kontrak maksimal itu 2 tahun. Nah, tapi ada kasus dalam pekerjaan kakak saya. Ini pekerja kontrak ini
dia kontraknya sudah habis. Namun sama oleh perusahaan ini itu dia itu diminta untuk mendaftar ulang kembali. Jadi seakan-akan dia itu pekerja kontrak baru. Nah, jadi dia statusnya masih kerja kontrak lagi. Nah, kalau untuk kasus seperti ini tuh perusahaan ini bisa dipidanakan atau enggak ya, Prof? Ih, bagus loh pertanyaannya. Bener juga. Iya, Tepuk tangan diulang dong. lagi. Bagus loh. Iya, harusnya kontraknya udah beres. Angkat karyawan tetap, ini diulang lagi kontrak Akhirnya baru. hak-haknya mulai awal Iya, lagi. Kembali lagi bahwa hubungan kontraktual Iya. antara perusahaan dengan karyawan atau antara majikan dan karyawan ini kan ada dasar-dasarnya ya. Ya. Misalnya yang pertama dilihat dari kecakapan para pihak, kesepakatan, kemudian kecakapan para pihak dan ada objek apa yang dipekerjakan. Kemudian pekerjaan yang dilakukan itu dia tidak melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang. Bahwa pekerja kontrak di mana diatur selama 2 tahun, ya memang ketika masa kerja itu selesai, ya dia harus kembali melamar seperti sedia kala. Karena itu memang sudah diatur. Dan perjanjian kerja seperti itu pada dasarnya orang boleh mengatakan sebagai suatu standar kontrak ya. Iya. Jadi standar kontrak itu atau perjanjian standar itu ya sudah, itu take or leave it. Iya, take it or leave it. Kita mau menyetujui atau sudah kita meninggalkan itu. Tapi kalau standar kontrak nggak bisa kayak gini dong. Misalnya di perjanjian awalnya 2 tahun diangkat karyawan tetap, terus diperpanjang lagi. Itu nggak one prestasi yang punya usahanya kalau dianggap. Makanya kembali kepada kita melihat perjanjian awalnya seperti apa. Kalau misal dikatakan bahwa selama 2 tahun kerja kemudian diangkat sebagai karyawan tetap, ternyata setelah 2 tahun kerja tidak diangkat. Ini kan berarti ada terjadi miss di sini ya. Berarti kan ada semacam suatu one prestasi di mana pihak perusahaan atau pihak pengusaha tidak memenuhi janjinya sebagaimana yang ada dalam kontrak awal. Maka kalau musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, ya bisa melakukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Oke. Oh, jadi mungkin undang-undang ketenagakerjaan itu meliputi misalnya kalau sudah masuk menjadi karyawan itu ada yang diatur di undang-undang. Tapi deal-dealan kontrak apa itu nggak ada diatur di undang-undang. Begini, ada hal-hal yang bersifat standar ya dalam Iya. pengertian yang harus dijamin Iya. oleh undang-undang. Seperti misalnya fasilitas upah dia segala macam tidak boleh di bawah upah minimum. Lalu kemudian mengenai keselamatan kerja itu hal-hal yang tidak bisa ditawar. Iya. Lalu kemudian misalnya wajib perusahaan memberikan jaminan sosial bagi karyawan dan perusahaannya. Itu sekali lagi sesuatu hal yang tidak bisa dilanggar. Tetapi kemudian mengenai apa yang harus dia kerjakan, lalu kemudian masa berlakunya dan lain sebagainya. Status itu statusnya tidak masuk. itu kembali lagi itu adalah bagaimana kesepakatan di awal antara perusahaan Jadi dan balik lagi karyawan. kesepakatan. Tidak ada aja. undang-undang yang mewajibkan untuk misal ini harus Ya. setelah itu Ya. karyawan tetap gitu, Ya. nggak ada Ya. gitu ya. Kalau Mbak Mirna di perusahaannya status karyawannya semuanya Tetap Tetap. sama beberapa freelance sih. oh freelancer ya. Oh, ada yang freelance Ada juga. freelance juga. Pernah ada masalah nggak sih misalnya soal hitungan lembur karyawan gitu? Hitungan lembur sih so far sih nggak ada masalah ya karena memang jelas sih lembur tuh dihitung per jam. Ya. Jadi kita fair. Kalau jam Gitu. kerja normalnya itu jam berapa Jam sampai 9 sampai jam 5. Lebih Oke. dari itu lembur. 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 Oh, dan udah jelas hitungannya Ya. berapa? Jelas banget. Oke, berarti kita termasuk lembur kan sekarang? Oh iya, bisa jadi kan. Iya kan? Maunya Dihitung enak banget per kalau jam. gitu, iya. Ada yang nanya lagi? Udah. Oke, silakan. Ngeduduk dong, ya berdiri. Nama dulu namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Anandera Wadi. Saya mau nanya, jadi gini, ini pengalaman pribadi sih. Jadi Ya. tante saya itu bekerja di salah satu perusahaan swasta. Nah, beberapa hari yang lalu tante saya ini memposting keluhannya di sosial medianya. Lalu beberapa hari setelah tante saya memposting hal tersebut, itu tante saya dipanggil sama atasannya. Katanya tante saya ini telah mencemarkan nama baik perusahaan. Dan tante saya ini langsung ditodong untuk menulis surat pernyataan pengunduran diri. Tapi tante saya nggak mau. Akhirnya tante saya itu bilang sama atasannya, ya udah pecat aja saya. Tapi perusahaannya nggak mau, mungkin karena nggak bakal dikasih pesangon kali ya. Jadi ada nggak sih dasar hukumnya itu tentang kalau misalkan pemaksaan dalam penulisan resign itu? Terima kasih. Jadi Sama-sama, berarti dipaksa bukan buat pengalaman resign. pribadi ya, Iya. pengalaman tantenya. Iya, iya. Iya. Begini, ini ada beberapa hal yang akan saya jawab. Yang pertama, yang diposting oleh tantenya itu substansinya apa? Oh. Karena begini, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu
ada larangan bagi pengusaha untuk keadaan-keadaan tertentu tidak boleh memberhentikan karyawan. Misalnya dia tidak masuk kerja karena sakit kemudian diberhentikan, itu nggak boleh. Atau misalnya dia tidak masuk kerja karena cuti melahirkan, itu tidak boleh. Tetapi juga ada pasal yang kemudian boleh pengusaha atau majikan memberhentikan karyawan dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya dia mencuri atau menggelapkan, atau dia secara sembrono membuat harta milik perusahaan itu menjadi rusak dan lain sebagainya, atau dia melakukan pelanggaran berat lainnya, maka itu perusahaan boleh memberhentikan. Termasuk di dalamnya adalah membocorkan rahasia perusahaan. Itu bisa, karyawan itu bisa diberhentikan. Makanya pertanyaan saya, apakah substansi yang kemudian upload di media sosial itu bersifat rahasia ataukah tidak? Kalau itu bersifat rahasia, maka bisa saja lalu kemudian pengusaha atau majikannya memberhentikan. Tetapi kalau tidak ada keadaan-keadaan seperti ini, maka di dalam undang-undang ketenagakerjaan pun itu diatur. Ini kan ada perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja itu ada hak dan kewajiban. Mungkin salah satu kewajibannya itu tidak memposting dan lain sebagainya. Kalau terjadi hal yang kemudian melanggar dari perjanjian kerja, maka ada ketentuan dalam undang-undang itu diberi peringatan. Istilahnya itu SP ya, surat peringatan. SP1, SP2, SP3, kalau tidak lalu kemudian dikeluarkan. Boleh di PHK ya, pemutusan hubungan kerja. Sebetulnya baik diberhentikan oleh majikan maupun pengunduran diri itu ada uang yang dibayarkan. Jadi sebetulnya tidak menjadi persoalan, hanya saja memang diatur rigid itu ya. Kalau misalnya seorang karyawan di PHK kan itu dilihat dari masa kerja. Masa kerja sekian, lalu kemudian itu aturannya sangat jelimet. Masa kerja sekian, gitu ya? Dibayar sekian bulan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia mengundurkan diri, maka ada uang pengganti. Uang pengganti itu dia merujuk kepada pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Makanya kalau tadi dimintanya untuk resign karena hitungannya juga hitungannya berbeda. Tetapi baik mengundurkan diri maupun diberhentikan itu istilahnya ada uang penggantinya saja. Ada uang. Cuman yang bedanya kalau yang satu namanya pesangon, itu kalau dia dipecat, artinya ada PHK. Tetapi kalau yang satu bukan pesangon tapi uang pengganti. Oke, nah kalau lembur itu tadi kan kalau Mbak Mirna kan ada hitung-hitungannya soal lembur. Tapi ada banyak perusahaan juga yang nggak ngitung lembur, misalnya nih media. Bukan curhat ya. Itu nggak dihitung. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalau selama ada kesepakatan. Media apa itu coba? Media tanah. Media tanah terdiri dari tanah atau apa untuk bercocok tanam. Media yang seperti kita ini lah, Prof. Iya, banyak kan perusahaan sejenis gitu. Jadi yang tidak mengatur soal lembur itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada hitungan lembur pun ada. Tetapi kembali lagi itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi balik lagi ya, kalau soal ini ketenagakerjaan balik lagi ke yang punya usaha sama karyawan. Take it or leave it itu tadi ya. Kalau Mbak Mirna sendiri pernah mecat orang nggak? Pernah. Oh pernah, kenapa? Pernah. Kalau apa tuh? Attitude sih. Kalau kerja kan harus dibutuhkan attitude sama niat. Bekerjanya baik apa enggak. Sudah ini belum diberi peringatan, belum begitu? Diberi peringatan pasti. Cuma setelah peringatan ternyata masih sama, attitude-nya kurang baik, ya langsung sih pecat aja. Nggak baik itu toksik ya? Iya. Di lingkungan kerja, jadi harus diracun. Mempengaruhi yang lain. Yang lainnya jadi males ya. Secepat mungkin. Jangan ada racun-racun dalam pekerjaan. Nah, masih banyak lagi nih pertanyaan yang seru soal Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk dari netizen alias warganet. Yuk mention kita di @kompastv dan hashtag Melek Hukum Kompas TV. Bentar lagi, habis iklan kita balik ya di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Silahkan diminum loh. Kita masih ngomongin serba-serbi soal ketenagakerjaan. Jadi kalau tadi sih secara general, secara umum nggak ada masalah ya sama karyawan. Kalau dirimu selamat tadi ada komunikasi itu. Iya, fleksibel sih asal komunikasi bener. Tadi Prof, kalau misalnya nggak jalan komunikasinya antara yang punya usaha sama karyawan, balik kemana dong? Ya itulah yang repot ya, karena sekali lagi yang paling penting adalah kita menghormati hak
mereka akan melaksanakan kewajiban, dan apa yang menjadi kewajiban kita akan kita tunaikan kepada karyawan. Tetapi memang sekali lagi kalau ada dispute, ada sengketa, maka musyawarah mufakat adalah jalan terbaik. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka karyawan bisa menempuh jalan melalui pengadilan hubungan industrial. Dan itu memang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi diharapkan sih kalau jalur hukum yang Ya, terakhir saya kira aja ya, musyawarah upaya mufakat terakhir. itu jauh lebih baik. Ngomong-ngomong Akbar kemana ya tiba-tiba nggak ada? Dia segini nih, hilang nih. Suka ngilang dia. Mana? Tapi yang datang malah ya bule, ada bule dari mana Bang ini? Justin. What's your name? Selamat malam. Oh, selamat malam. Tapi Selamat malam. Itu Good alisnya morning. kenapa? Alisnya. Ini alis petir ya. sulam di mana sih? Ini bukan sulam, Tapi- ini jahit. Mohon maaf namanya ya. siapa loh Mas? Saya ini Mr. A. Oh, kok Mr. A? Masih paman keponakan padenya Akbar yang di sini. Oh gitu. Ya. Loh, kok tiba-tiba datang ke sini tuh? Dia dalam lagi rangka- sibuk. Pokoknya kalau segmen 3, segmen 4 dia sibuk. Oh gitu, tiba-tiba sibuk aja gitu ya? Tiba-tiba sibuk. Tiba-tiba Saya sibuk. yang gantiin di sini. Tapi kok logatnya tuh agak-agak Jawa ke Inggris gitu Iya. ya? Saya lama di sono. Di mana? Iya, ya di sono. Saya lama di Kok sono. dites bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa? Ya, Kal? bisa Oh toh. gitu, so what's your name? My name Mr. A. Oh Mr. A. Ya, my name. Why do you like to be called Mr. A? I'm sorry. Kok I'm sorry goodbye, Ta? Well, saya itu kalau yes, no, I'm sorry, yes, Oh, no, I'm sorry. gitu. Sudah itu aja. Lainnya saya enggak bisa. Unggah-ungguh ya? Unggah-ungguh gitu ya? Unggah-ungguh luar ya. biasa. Unggah-ungguh. Biasanya untuk internet kan diunggah, diungguh. Oh iya. Ini saya bawa ngapain kesini tuh pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Netizen ini banyak yang nanya di sosmed kepada Prof. Edi ini berkaitan dengan permasalahan hari ini mengenai apa toh? Soal apa coba? Kok nggak tahu? Katanya bawa pertanyaan dari netizen. Karyawan ya? Iya, karyawan. Betul nih mengenai karyawan. Ini saya bacain ya. Jangan didengerin loh ya. Enggak akan. Pura-pura nggak denger aja. Pertanyaan dari netizen Rob. Raditya Dicoy. I am karyawan outsourcing di perusahaan telekomunikasi. Salah satu tugas saya mengganti perangkat di atas tower. Kalau tower besar saya berani, tapi kalau tower kecil saya takut. Karena nggak bisa tegak stabil, jadi harus gelayutan. Ada nggak sih undang-undang yang melindungi pekerja yang menolak pekerjaan yang berbahaya? Duh Mas, gini aja ngeluh. Mas tahu tukang sirkus? Tahu pemain tong setan? Itu nih. lebih berbahaya loh. Ini Tapi dia tuh Prof. takut beneran loh, kok diketawain. Intinya Prof, dia mengeluh nggak sanggup melakukan pekerjaan dari kantornya. Begini, seharusnya kan ketika dia melamar di perusahaan telekomunikasi dan mendapat tugas untuk memperbaiki tower, kan dia sudah tahu risikonya. Iya. Misalnya saja kalau dia seorang high phobia, orang yang takut ketinggian, kan seharusnya dia tidak boleh menerima pekerjaan seperti itu. Tetapi alasannya kan karena towernya kecil. Itu kalau saya tidak salah pertanyaannya demikian ya. Iya. Jadi Iya. nggak bisa berdiri tegak, dia takut gelayutan dan lain sebagainya. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu kan diatur dalam pasal 86 dan pasal 87 Iya. mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Ketika orang membaca tower itu kan mesti ada seperangkat alat pengaman ya. Safety. Iya. Betul. Itu biasanya ada dia memakai semacam belt itu untuk menyambungkan, kalau misalnya jatuh kemudian ada yang tertahan begitu. Jadi sebetulnya pada dasarnya baik tower kecil maupun tower besar itu tidak ada persoalan selama memang dia memperhatikan keselamatan kerja, dia menggunakan berbagai macam perlengkapan yang memang diwajibkan bagi mereka yang bekerja pada tempat yang Tapi kalau tinggi. tanpa ada perangkat keselamatan kerja yang Dia boleh, itu boleh dia nolak. boleh untuk menolak, dan itu bukan saja untuk mereka yang bekerja untuk memanjat tower, tapi kita lihat buruh-buruh bangunan yang mereka kemudian Itu bekerja sakti-sakti bangunan itu, Prof. sampai di lantai-lantai yang Iya. jauh di atas sana, itu kan dia tetap harus memperhatikan keselamatan kerja. Tetapi memang kebanyakan kan mereka tanpa perlengkapan untuk keselamatan kerja yang mereka berani juga, tetapi itu amat sangat berbahaya. Yang dia berhak menolak apabila dia melakukan pekerjaan tersebut tidak diberikan perlengkapan untuk
keselamatan kerja. Jadi kalau nggak selamat, nggak ada jaminan selamat ya boleh nolak. Kalau pengen gampang sih jangan benerin tower ini, benerin antena. Nah itu Iya. cukup muter-muter aja cukup. Iya, jadi nggak usah takut-takut iya sama namanya internet. perusahaan telekomunikasi kan ya benerin tower. Nah ya ini mungkin Masnya ini menolak karena mungkin tidak diberi perangkat keselamatan. Nah, itu tadi. Berhak untuk menolak. Berikutnya ini Prof dari Dimas Satya 77. Saya seorang pekerja pabrik di Kabupaten Bekasi. Udah kerja selama 8 tahun. Tapi gaji saya sama dengan gaji karyawan yang baru masuk. Yang mau saya tanyain, apakah ketentuan UMK itu berlaku untuk semua karyawan, baik karyawan lama maupun baru? Ya. Ada kecemburuan Ya, antara ada karyawan kecemburuan. lama Jadi dan Kerja begini. udah 8 tahun. Ya. sama-sama aja gajinya sampai Aturan baru masuk. pengupahan itu kan cukup jelimet dalam Iya. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Iya. Itu ada 11 pasal tuh. Dari pasal 88 sampai pasal 98 mengatur tentang pengupahan. Pada dasarnya itu kan tidak ada diskriminasi apabila berkaitan dengan upah minimum yang diterima baik karyawan lama maupun karyawan baru. Tetapi mungkin saja nih ya mungkin saja ada kualifikasi yang berbeda. Saya kasih contoh konkret saja ya. Misalnya kalau saya sebagai dosen ya, saya sebagai dosen misalnya mengajar mata kuliah A. Tapi ada dosen lain juga mengajar mata kuliah A, itu upahnya bisa berbeda. Oh ya iya, Sebentar dulu. profesor. Iya. Mengapa bisa berbeda? Karena mungkin yang dosen lain itu masih bergelar master. Iya. Saya sudah Mister. profesor doktor. Kemudian itu hal-hal itu yang sangat signifikan untuk mempengaruhi besar kecilnya upah. Jadi kalau kita belajar secara hukum itu kan ada yang namanya keadilan komutatif dan keadilan distributif. Iya. Kalau keadilan komutatif itu sama rata sama rasa. Misalnya kita masuk ke parkir mobil di mall misalnya, meskipun mobil saya bagus, mobil masnya jelek, tapi kan biaya parkirnya sama. Sama. Tetapi kalau misalnya soal distributif, keadilan distributif itu proporsional. Jadi ada semacam parameter-parameter yang kemudian membedakan antara perlakuan itu. Nah, Nah ini yang kemudian mungkin dalam contoh itu kan tidak dijelaskan. Ya. Ya, Karyawan apakah- baru tuh jangan-jangan karyawan baru itu punya kualifikasi yang lebih high daripada yang sudah lama secara bekerja. akademis atau Iya. golongan atau pengalaman Iya. kerja ya. benar sekali. Termasuk kita bertiga di sini kan tidak ada yang sama. Nggak apa, Termasuk nggak saya ini sama-sama. termasuk effort loh. Oh iya, Iya, iya. Mestinya lebih ini ya, lebih besar Iya. ya, lebih Ini besar. catatan. Profesor tentunya dengan gelar profesornya. Apalagi dengan effortnya Dengan ya, kalau effortnya. Mas Namanya Raini keadilan loh. apa, Prof? Distributif. Distributif, ya. Ini sekalian curhat ya. Tolong Iya. dicatat loh ya. Iya. Cuman sih juga saya mau nanya ini Prof, berkaitan dengan undang-undang Tenaga kerjaan. tenaga Tenaga kerja kerja. ya Prof. Ini kalau misalkan ngajukan cuti, terus kemudian nggak diberi sama perusahaan, terus kita menuntut dengan perusahaan itu kan bisa Prof. Masalahnya kan istri saya nih Prof. Karena mungkin dia itu peranannya penting di perusahaan Prof. Mau ngajukan cuti dipersulit Prof. Nah itu menurut Prof gimana Prof? Ya ada hak cuti itu ada ya diatur kepada setiap karyawan. Jadi kembali lagi pada tergantung kesepakatan, tetapi dalam 1 tahun itu ada hak cuti 12 hari kerja ya, Nah, itu 12 hari diatur kerja. nggak, Prof, jumlahnya? Oh itu ada, kalau 12 hari kerja itu ada diatur dalam Ya. undang-undang. Bukan kontraktual antar. Ya, tetapi kemudian kontraktual dalam pengertian mau melebihi dari itu boleh. Tetapi kemudian juga kebanyakan melihat ketika mau mengambil cuti itu kan dilihat situasi dan kondisi perusahaan. Ya bagaimana situasinya pada saat itu, karena misalnya ya satu contoh konkret ada larangan misalnya setelah libur panjang misalnya ya, kalau kita libur Lebaran itu kan ada cuti bersama kan? Ya mau nambah. Mau nambah. Itu kan ada larangan Iya, untuk betul. tidak boleh mengambil cuti sesudah libur Iya. panjang. Libur Jadi panjang. kembali lagi kita akan melihat kepada kebutuhan lembaga, karena kalau semua orang mengambil cuti pada hari yang sama nanti perusahaannya tidak operasional Kosong dong. Sama Kosong ini Prof, nanti. memberhentikan karyawan atau tidak memberikan THR dengan alasan perusahaan tidak untung atau perusahaan sedang jatuh. Kalau itu tidak boleh ya. Jadi ketika dia memberhentikan artinya pemutusan hubungan Karena kerja secara alasan itu. sepihak ya, itu ada aturan yang sangat rigid. Yang tadi saya katakan ketika dia sudah beberapa tahun kerja harus sekian gaji, berapa tahun kerja sekian gaji. Kalau yang lain juga sering jadi masalah nih, ijazah ditahan. Sering dengar kan ijazah ditahan karena dia perjanjian
kerja waktu tertentu. Nah ini sebenarnya boleh atau enggak sih? Ya, sebetulnya begini ya, ada terkadang ya karyawannya melamar, sudah dikontrak, katakan untuk setahun, tapi dia sendiri tidak betah, baru 1 bulan, 2 bulan dia resign. Iya. Itu kalau kembali kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam pasal 62 itu diatur karyawan yang bersangkutan harus melakukan ganti rugi. Denda Jadi tidak itu ya? seenak juga, Iya. karena kan kesempatan orang untuk bekerja kan tidak semua orang bisa Iya. bekerja. Ini dia sudah bekerja, diterima, lalu kemudian menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadi kembali lagi, misalnya seperti ijazah yang ditahan, itu sebetulnya untuk jaminan. Misalnya tadi saya katakan dia kontrak setahun, ternyata sebelum setahun dia sudah resign. Lalu kemudian apa yang akan jaminan supaya dia betah selama setahun? Bisa jadi memang ijazah ya? itu tadi. Lalu ada juga misalnya perusahaan ya yang orang boleh resign, tetapi ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Misalnya dia mengajukan resign 1 bulan sebelum waktu resign, dan yang kedua misalnya dia boleh resign tetapi dia mendapatkan gantinya. Ya. Itu kan ada perusahaan-perusahaan yang kemudian menerapkan aturan seperti itu. Sebetulnya bukan aturan tetapi pada kesepakatan ketika mulai lamaran kerja, lalu ada hubungan kontraktual Jadi memang yang butuh dituangkan jaminan dalam juga ya yang punya usaha. perjanjian Jangan cuma melakukan pekerjaan. karyawan yang mau dapat haknya Tidak aja, tapi keluar. juga ada Betul, jaminan betul, juga. tidak betul. Seenaknya. Loyal. Betul. Ya udah, kita bahas lagi yang menarik lainnya soal ketenagakerjaan ini, tapi jangan lupa ayo dong mention di @kompas.tv hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Abis iklan balik lagi di Melek Hukum. bikin pintar, bikin segar. Monggo loh Mbak. Nih. Oh iya, terima monggo. kasih loh. Loh, Mbaknya sudah habis duluan Mas. Kapan minumnya ya? Perasaan waktu kita ngobrol Mbaknya diam-diam minum. ya. Diam-diam menghanyutkan. Yang penting ada hasilnya dihabiskan. Ini balik lagi loh di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Suka nggak kerasa ya kalau kita ngobrol itu udah aja tiba-tiba ke Ya. sesi akhir. Tapi seperti biasa nih Mr. Ra, jadi Ya. biasanya kita tuh ada pertanyaan cepat buat narasumber. Ya. Jawabannya melanggar hukum. Betul. Iya. Gak apa-apa, nggak. Pertama, minjem uang tapi nggak dibayar-bayar. Melanggar. Oke, yang kedua, memakai wifi tetangga tanpa izin. Melanggar. Kayaknya sering ya. Iya, ketahuan. Salah tetangganya. Kan sama Coba suruh ada password. Ketiga, suami ngatain Gak istri boleh, gendut. melanggar. Kalau itu saya sering. Yang berikutnya, keempat, menyontek saat ujian. Nggak melanggar sih sebenarnya. Apa melanggar apa? Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, nggak boleh itu ketahuan. Atau nggak ketahuan ya oke-oke aja. Iya. Yang kelima, merokok saat berkendara. Melanggar banget. Melanggar. Iya. Tepuk tangan dong buat Mbak Mirna. Cek dulu nih, bener apa nggak Prof? Yang pertama, minjem uang nggak dibayar-bayar. Itu jelas melanggar hukum, Melanggar. hak orang lain itu ya. Tuh, jadi jangan lupa dibayar Betul. kalau punya utang. Yang kedua, pakai wifi tanpa izin. Ayo. Sama, itu juga Sama, melanggar ayo. hak orang lain, melanggar hukum itu. Iya tuh, Melanggar ayo hukum. lu. Yang ketiga, Makanya banyak orang-orang tuh ngasih nama wifi-nya, ayo mau nyolong. Nama-nama wifi-nya itu yang lucu-lucu iya biasanya. benar, biar agak-agak Untuk sungkan dikit. nyindir Iya. ya. Yang ketiga, suami ngatain istri gendut. Itu tidak beretika itu. Oh iya. Body shaming itu. Body shaming Iya. makanya jangan diikutin. Itu termasuk SARA, suku, agama, ras, dan anatomi. Iya, Dan iya. anggota tubuh, Anggota ya. tubuh. Yang keempat, Padahal tidak masalah punya istri gendut tuh enak loh. Loh. apa? Istrinya gendut, memang tidak boleh saya suruh kurus. Oh, Enak. enak lagi. Nggak perlu banyak perabotan, rumah saya sudah penuh. Kamu nih loh. Wah. Lagi nonton gak istrinya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sudah ya, biasa sudah kalau biasa. istri saya. Yang keempat, nyontek saat ujian. Itu juga melanggar etika itu, nggak Oh, boleh. melanggar etika, Itu etika akademik yang paling berat itu adalah menyontek Tuh, dan dengarkan. plagiasi itu etika akademik. Dengarkan. Yang kelima, merokok saat berkendara. Itu melanggar hukum. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi pada saat berkendaraan itu ada aturannya itu. Jadi tidak hanya ngerokok, handphone atau makan itu mengganggu konsentrasi itu bisa berbahaya. Jadi udah tahu ya mana yang benar, mana yang enggak ya.
Nah, itu tadi soal pelajaran cepatnya nih, Ya. melanggar hukum atau enggak. Nah, tapi berikutnya soal tema kita nih, ketenaga kerjaan, Mbak Mirna. Jadi dari obrolan kita ini, apa sih sebagai pengusaha yang Mbak Mirna catat yang agar ada hubungan baik deh antara karyawan dengan pemilik usaha? Biar memiliki hubungan baik sama karyawan sih menurut aku kuncinya boleh jadi bos tapi nggak boleh bosi. Oh. Gitu, jadi harus jadi leader yang baik. Tuh tahu enggak bosi itu apa? Bosi. Ya, bos itu suka bayar-bayarin orang itu loh. Waduh. Bosi istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngebosi. Bosi ya. Nah, bayar-bayarin bosi. Terus? Terusnya ya itu sih menciptakan lingkungan pekerjaan yang nyaman biar betah karyawannya, kerja fun tapi bertanggung jawab. Oke. Itu sih tuh trik supaya karyawannya awet. Makanya betah ya kayaknya karyawannya. Alhamdulillah, lama-lama sih karyawanku. Oh, tepuk tangan. Oh, iya iya iya. Sekarang mau juga bantu. Lama-lama ya. Kalau kayak gini Alhamdulillah. bisa nggak jadi karyawan? Tua-tua berarti ya lama-lama orang lama-lama ya. Tua-tua, enggak sih. Betah ya? Betah. Oh, bentar. Oh, Kalau iya. kayak Mr. Ray gini. Bergerak di bidang enak. apa toh, Mbak? Lu bergerak di bidang apa dia? Aduh, telat dari awal. Enggak, Desainer maksud- kan ya ini desainer tuh loh. desainer tuh apa aja yang dikerjain Oh. karyawannya gitu loh maksud iya, saya. iya, Siapa iya. tahu saya bisa terus ngelamar kan Tuh. cocok. Emang punya bakat apa? Nah, tugasnya dulu dong Tugasnya. apa? Biasanya kalau laki-laki tuh di tempat kerjaku tuh menjahit. Oh, menjahit. Menjahit bisa. Bisa. Oh, Bisa. saya merancang. Oh enggak, merancang kan saya. Saya bantu bisa. Oh, iya. Baju ini Mbak tahu rancangan siapa? Jangan siapa? Siapa? Ini rancangan anggaran belanja Iya. daerah. Era PBD Oh, banyak yang lainnya menjahit, memotong gitu ya. Notong, menjahit, Bisa saya. detailing, apa. Saya sering motong jalan, sering. Tapi kalau lihat dari alisnya kayak nggak meyakinkan untuk menjahit kayaknya. Artnya tuh kurang sih ya. Artnya. Belajar lagi kalau mau jadi karyawannya Mbak Mirna. Nah kalau misalnya apa nih yang seru dari episode Ya ini? dari episode soal ini saya itu tadi hubungan karyawan, hubungan atasan dan bawahan itu memang harus diperhatikan. Hak-haknya dipenuhin. Juga sebagai karyawan walaupun haknya minta dipenuhin, kewajibannya juga harus dilaksanakan. Nah itu intinya. Oh bijak sekali ya. Iya dong kalau Luar saya. biasa. Jangan cuman menuntut hak tapi kewajibannya enggak mau. Nah. Termasuk ini juga nih, atasan sama bawahan harusnya matching, nggak kayak gini tabrak-tabrak ya. Kalau Prof? Ya, kalau saya sebetulnya hubungan antara karyawan dan majikan atau pengusaha dan buruh itu adalah hubungan yang boleh dikatakan simbiose mutualistis. Artinya saling menguntungkan. Bahwa ketika pengusaha dan karyawan atau pengusaha dan buruh itu mematuhi apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik pengusaha akan mendapat keuntungan maupun karyawan akan mendapat kesejahteraan. Dan itu saya kira sudah sangat cukup dengan undang-undang yang kita miliki. Jadi yang di garis bawah ya ada hubungan saling membutuhkan Betul. antara pemilik usaha dan karyawan. Tapi ada landasan hukumnya juga Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi silahkan lihat itu apa hak dan kewajibannya. Silahkan diketok palunya. Saya ketok palu ya. Ketok palu silakan. Itu tadi jadi penutup episode kita bahas serba-serbi soal Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Sama-sama. Mirna, terima Terima kasih kasih sudah Mr. diundang. Ra, terima kasih banyak Prof Edi. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap barengan di Melek Hukum. Jangan lupa ikutan mention @Kompas TV dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Friska Klari.